yayasan itu kan mendirikan awalnya sekolah. Jadi memang tentunya donatur pertama itu adalah wali murid. Nah, dari wali murid itu kemudian kita bikin semacam jejaring ya, jaringan yang awalnya dari wali murid. Otomatis segmentasi pertama adalah segmentasi wali murid yang memiliki penghasilan yang tinggi ya, seperti itu. Di wali murid yang masuk kategori agnia, kemudian ada yang kategori mustaqabin, ya, seperti itu segmentasi. Dari situ kemudian wali murid kita segmentasi, tadinya hanya 2 ya, jadi yang mampu dan tidak mampu. Kemudian yang mampu ini kita segmentasi lagi dari tarafnya, apakah dia masuk ke muzaki. Kalau dari sekolah kan tentunya ada data dapodik ya yang masuk dari kami. Nah, dari data dapodik itu akan tersegmen dia masuk muzaki atau munfik ya. Tentunya yang dari golongan mampu tadi. Kalau masuk muzaki kan berarti dia sudah masuk nisab seperti itu. Kalau yang munfik berarti kan belum masuk nisab seperti itu. Nah, itu baru segmentasi yang sifatnya personal. Nah, dari data itu kemudian kita bisa mengetahui donatur atau wali murid ini apakah dia memiliki perusahaan atau apakah dia pegawai. Itu kan terlihat ya, karena ada wira swasta, ada yang swasta, ada yang pegawai. Kalau pegawai kan otomatis dia bisa karyawan atau mungkin ASN ya, PNS, itu kan akan lebih jelas. Nah, kalau yang segmennya dia swasta itu kan terlihat apakah dia pemilik perusahaan, apakah dia punya usaha atau hanya UMKM. Nah, itu dari data yang kita peroleh itu akan tersegmen. Jadi si A ini dia punya perusahaan, si B ini karyawan, si C ini dia punya perusahaan tapi masih kecil-kecilan. Nah, itu kan akan tersegmen. Nah, otomatis dari data awal wali murid tadi ya, pertama ada yang mampu, tidak mampu. Yang mampu ini nanti akan tersegmen lagi apakah dia muzaki atau munfik. Kalau muzaki itu kan berarti dia sudah masuk nisabnya mengeluarkan zakat. Kalau munfik kan berarti belum masuk nisab tapi dia punya keinginan untuk berdonasi. Nah, dari situ kemudian di kelas lagi apakah dia pemilik lembaga atau pemilik perusahaan atau itu mungkin hanya karyawan, itu akan tersegmen. Nah, segmen itu kemudian kita olah, kita maintenance sehingga akhirnya muncullah muzaki dari lingkungan wali murid. Nah, kemudian dari segmentasi wali murid itu kita melangkah ke jaring dari wali murid. Mungkin dari wali murid itu dia punya perkenalan, punya sahabat, punya saudara. Kemudian kita minta dilingkan dengan sahabatnya tadi, dengan saudaranya tadi, sehingga akhirnya perluasan donatur itu tidak hanya dari wali murid tapi juga ke ring berikutnya. Dalam hal ini adalah perkenalan dari wali murid tadi. Nah, itu sistem jejaring yang memang menurut kami lebih efektif ya bagi lembaga amil zakat yang memang tingkatnya kecil seperti kami. Oke, seperti itu. Kemudian ini Pak, pertanyaan kedua, terus bagaimana cara lembaga mengumpulkan data atau informasi mungkin calon donaturnya Pak? Jadi tadi sempat kami singgung ya di awal, karena kami awalnya memang dari sekolah ya. Data awal memang dari wali murid ya. Kemudian wali murid itu dia punya perkenalan, dan kadangkala beberapa wali murid itu menjadi marketer. Marketer itu adalah relawan kami ya, salah satu relawan yang membantu menghimpun dana zakat infak sedekah ke jaringnya seperti itu. Sehingga dari situ akan semakin luas ya perkenalan tentang donatur tadi dengan lembaga seperti itu. Ya memang masih hubungannya hubungan internal, hubungan kekerabatan seperti itu. Jadi seperti itu.
Kalau seleksi sih intinya kalau memang kita ini kan amil ya, amil kemudian sebenarnya pengkategoriannya kan cuma dua, muzaki dan munfik ya. Kalau segi donatur nggih, muzaki kan berarti yang dia sudah bisa mengeluarkan zakat. Kemudian munfik itu kan yang belum bisa. Muzaki itu ada yang dia modelnya 1 tahun sekali. Jadi ketika Ramadan zakat mal. Ada yang dia karena mungkin pegawai ya ASN yang sudah masuk nisab, dia itu penghasilannya kan flat ya sama ya, sehingga dia bisa mengeluarkan tiap bulan. Terkait upaya lembaga dalam melakukan pendekatan awal kepada calon donatur. Pendekatan awal ya. Iya, Pak. Jadi pendekatan awal tentunya kita kalau lewat sekolah ya kami masuk di acara PUMG atau acara parenting. Kami presentasi di situ, kemudian ada yang tertarik, kemudian kami juga kadangkala silaturahmi dari data tadi, data yang kita peroleh dari sekolah, kami silaturahmi, bisa silaturahminya melalui gadget ya, bisa kita ketemulah dengan langsung. Tapi karena sekarang setelah COVID itu eranya adalah era gadget ya, maka kami kadangkala silaturahminya di awalnya lewat WA seperti itu. Kemudian kalau beliau tertarik ya baru kita tindak lanjuti dengan silaturahmi secara fisik gitu, seperti itu. Identifikasi donatur ini, Pak. Cara lembaga memahami kebutuhan atau minat dari calon donatur sendiri itu seperti apa? Biasanya kalau kami itu buka program ya, jadi kan ada 5 program ya, ada yang pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian bencana, kemanusiaan gitu ya, kemudian ekonomi, kemudian juga satu lagi itu kok lupa ya, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, satunya apa, dakwah. Nah, kami biasanya mensosialisasikan dulu ke calon donatur program-program yang terdekat. Misal ini kan kemarin Muharram kan yatim, nah, biasanya kita memflorkan program yatim. Kemudian ini nanti paling dekat Maulud ya, kita mengkonfirm program Maulud. Nah kalau memang kosong ini biasanya kami share ke wali murid, kan ada grupnya ya, ada grupnya, ada grup relawan juga, kita share program di situ. Nah, mereka tertarik dengan program apa seperti itu. Semisal bencana, mereka tertarik dengan program bencana ya, tinggal kita ini aja, kita catat, oh si A ini tertarik dengan program apa saja, A, B, C, D, nah, seperti itu. Nah itu nanti baru kita follow up dari data yang kita peroleh tadi, sesuai dengan karakteristik kesukaan donatur. Karena memang donatur tuh kadang beda-beda, ada yang dia rutin, tapi ketika kita minta program semisal yatim, dia nggak dulu mas karena saya udah rutin. Nah, ada yang gitu, ada yang dia rutin tapi kita program yatim dia masih ngasih, seperti itu. Ada yang dia nggak rutin tapi yang ngasih hanya program tertentu. Ketika kita minta program yatim dia ngasih, ketika kita bencana dia ngasih, atau ada donatur yang dia pas lega, oh pas saya ada dana, apapun program yang diberikan dia ngasih, seperti itu. Nah, itu nanti kami tandai masih A itu tertarik dengan program apa saja. Nanti kita tinggal ketika ada program yang kita gencarkan, kita tinggal japri saja, seperti itu.